Jadi kalau kita ingin tahu minimal aliran-aliran tasawuf, ada kitab klasik ditulis oleh Imam Al-Kalabadhi. Al-Kalabadhi ini wafat pada tahun 384 Hijriah. Beliau menulis kitab berjudul At-Ta'arruf li Madhhabi Ahli Tasawuf. Di situ kita bisa paham, oh begini loh akidahnya para sufi, begini loh fikihnya para sufi, begini loh manhajnya para sufi, begini loh para sufi ketika menafsirkan ayat Al-Quran, mutasyabihat dan seterusnya. Oh beginilah para sufi memahami hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah minimal kitab itu harus kita baca. Namanya At-Ta'arruf li Madhhabi Ahli Tasawuf. Kemudian kitab berikut ada kitab karya As-Sayyid Abul Hasan An-Nadwi. Beliau beri judul Rabbaniyah wala Rahbaniyah. Nah ini kitab juga sebagai pengantar ilmu tasawuf. Rabbaniyah wala Rahbaniyah. Ini sebagaimana isyarat di dalam Al-Quran, kunu rabbaniyin bima kuntum tuallimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Jadilah kalian para pendidik sejati. Isyarat dalam Al-Quran. Ada ulama lokal yang juga membahas tentang pemahaman aliran-aliran tasawuf, ulama lokal tapi kelasnya internasional di zaman itu. Bernama Syekh Abdul Somad Al-Falimbangi. Di Kesultanan Bacan itu kitabnya ada. Jadi orang tua-tua dulu kesultanan zaman dulu yang banyak mufti-mufti yang soleh, kitab itu menjadi kitab yang dibaca di Kesultanan Bacan. Entah di Ternate saya belum tahu, tapi di Bacan saya lihat kitabnya itu berjudul Siyarus Salikin. Itu kitab karya Syekh Abdul Somad Al-Falimbangi. Di situ beliau membahas rukun-rukun tarekat. Semua tarekat yang beliau ketahui dibahas satu persatu di situ, sehingga nanti tercerahkan. Oh ini yang asli, ini yang palsu nih. Ini tarekat asli, ini tarekat palsu. Ini sufi asli, ini sufi palsu. Nama kitabnya Siyarus Salikin. Kemudian ada kitab yang ditulis oleh Al-Imam Abu Nuaim Al-Asfahani yang dilahirkan tahun 336 Hijriah, wafat 430 Hijriah. Ini juga Al-Muhaddis wa Sufi, ahli hadis dan sufi. Menulis kitab berjudul Hilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya. Di situ dibahas biografi sufi-sufi yang asli satu persatu, mulai dari zaman Nabi Muhammad SAW, para sahabat dibahas dari golongan mereka yang sufi, diantaranya Ahlus Suffah, diantaranya Al-Khulafa'ur Rasyidun. Semuanya itu sufi mereka secara praktek. Nah ini kitab-kitab yang akan nanti kalau kita baca satu persatu, kita pahami, oh ternyata inilah aliran tasawuf yang asli. Inilah ilmu tasawuf yang original. Ya, setiap mazhab atau fan keilmuan ada oknum yang merusak, itu sudah sunnatullah dari sejak dulu. Makanya Imam Abu Nuaim Al-Asfahani beliau menulis kitab tersebut diantaranya karena di zaman beliau sudah muncul mursyid-mursyid palsu, sudah muncul sufi-sufi palsu. Beliau prihatin orang-orang awam tidak bisa membedakan mana yang asli, mana yang palsu. Maka beliau tulislah kitab Hilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya. Al-farqu baina sufi as-sadiq wa sufi al-kadhib. Di situ beliau bedakan mana sufi yang original, yang asli, mana sufi yang palsu. Makanya kita kalau baca teks-teks dari Imam Syafi'i, jangan salah paham. Imam Syafi'i itu pernah mengatakan ussisat tasawuf alal kasal. Ussisat tasawuf alal kasal. Dibangun ilmu tasawuf ini di atas malas. Artinya penganut tasawuf itu orangnya pemalas-pemalas. Itu pernyataan Al-Imam Syafi'i.
Tapi kita harus baca keseluruhan dari pernyataan beliau tentang tasawuf, tentang sufi. Ternyata yang dimaksud adalah oknum mengatasnamakan tasawuf, tapi mereka itu bukan seorang sufi yang benar. Mereka adalah sufi-sufi palsu. Itu yang dimaksud oleh Imam Syafi'i. Karena nanti di syair ada kitab diwan al-Imam Syafi'i, justru Imam Syafi'i menganjurkan kun sufian. Jadilah kalian seperti orang-orang sufi, kata al-Imam Syafi'i. Bahkan di dalam kitab Al-Anwarul Qudsiyah ala gawaidil al-ma'rifatil gawaidis sufiyah, kitab yang ditulis oleh al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani yang dilahirkan tahun 898 Hijriah, wafat 973 Hijriah. Di situ ada pernyataan al-Imam Syafi'i rahimahullah ketika ditanya kepada beliau, kau duduk dengan para sufi, kau dapat apa wahai Imam Syafi'i? Maka beliau menjawab, istafattu minhum syai'ain, aku dapat dari mereka dua hal. Yang pertama, al-waqtu saifun in lam taqtahu qata'ak, waktu adalah pedang, jika kau tidak memotongnya dia akan memotongmu. Yang kedua adalah wa in lam tusgil nafsaka bil khairi syagalatska bisyarr, jiwamu, nafsumu, dirimu jika kau tidak sibukkan dengan kebaikan, maka jiwamu itu akan mengajak kau sibuk dengan kejahatan. Itu Imam Syafi'i dapat dari siapa? Dari para asfiyah, dari para sufi. Nah, konteks pernyataan Imam Syafi'i, ussisat tasawuf alal kasal, dibangun ilmu tasawuf dengan malas, itu maknanya oknum sufi-sufi palsu atau orang-orang yang mengatasnamakan sebagai ahli tasawuf, tapi justru dia keluar dari ajaran tasawuf itu sendiri. Ada kitab berjudul Talbisu Iblis. Dia punya judul sudah menakutkan judulnya. Talbisu Iblis. Judulnya Talbisu Iblis. Tipu muslihatnya iblis. Ditulis oleh Ibnu Zawzi Al-Baghdadi yang lahir tahun 510 Hijriah, wafat 597 Hijriah. Ada paragraf atau klausa di kitab itu yang menyatakan inna awwala talbis iblis, sesungguhnya awal tipuannya iblis kepada ahli tarekat, kepada orang-orang yang mengatasnamakan tasawuf. Beliau yang katakan awal tipuannya iblis kepada mereka itu adalah apa? Sadduhum 'anil ilmi. Dia cegah mereka dari belajar ilmu agama. Itu sudah masuk tipuan iblis. Nah, ilmu tidak penting, gak usah belajar. Gak penting itu ilmu. Nanti kalau belajar ilmu jadi sombong. Lah, kau tidak belajar itu sudah sombong. Kau ajak orang untuk tidak belajar itu berarti kau sudah menilai orang yang belajar semuanya sombong. Itu sudah sombong. Makanya ada seorang datang kepada Abu Hurairah bertanya, wahai Abu Hurairah, saya sebenarnya mau belajar ilmu agama, tapi saya takut dosa. Kenapa bisa berdosa? Takut saya belajar, saya tidak amalkan. Kata Abu Hurairah, cukuplah meninggalkannya sebagai dosa. Kau meninggalkan itu sudah dosa. Jadi dosamu double, 2 kali. Ini pernyataan daripada Ibnu Zawzi Al-Baghdadi. Inna awwala talbisi iblisa sadduhum 'anil ilmi fa idza atfa masabihahum khabatahum fi zulami. Tujuannya apa? Li'anna ilma nur. Karena ilmu itu cahaya. Kalau kita belajar ilmu balaghah dalam fan ilmu bayan, itu kan namanya at-tashbih. Al-ilmu nur, ai bermakna kan nur. Ilmu itu seperti cahaya. Al-ilmu musyabbahu wa kan nuri musyabbahu bih. Ya, rukun tasbih ada 4. Ada yang diserupakan dan ada yang menserupakannya. Nah, ilmu dia bagaikan apa? Cahaya. Tujuan iblis menghalangi orang-orang untuk belajar, katanya ilmu isi. Kalau ilmu syariat kuli misalnya.
Ilmu syariat kulit. Nah ini kata Ibnu Jauzi, dia sudah ditipu oleh iblis. Karena ilmu itu justru cahaya. Engkau masuk ilmu tasawuf juga, itu butuh ilmu. Engkau tahu penyakit hatimu itu butuh ilmu. Nabi wajibkan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Kok bisa ada tarekat yang mengatakan jangan belajar ilmu agama? Oh, berarti ditolak. Karena yang buat tarekat tertinggi Nabi Muhammad. Tarekat semuanya ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengatakan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Kok kontradiktif tarekat ini mengajarkan ilmu tidak penting? Oh, ada yang salah ini. Tarekatnya tarekat ngawur ini. Mungkin mursyidnya gak kuat belajar gak kuat, dia bilang ilmu tidak penting, baca kitab itu tidak penting. Urusan sombong dia dengan Allah. Tapi jangan menafikan kewajiban menuntut ilmu, itu wajib. Itu kata Ibnu Jauzi Al-Baghdadi. Jadi semua rukun tarekat itu ditulis oleh Sayyid Ahmad Al-Qumari berjudul Al-Burhanul Jali. Di situ sanad-sanad tariqah kebanyakan, bahkan hampir seluruhnya itu bersanad kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Al-Imam Ali bin Abi Thalib mengajarkan rukun pertama adalah al-ilmu. Coba kita survei. Tariqah Naqsabandiyah itu punya rukun pertama al-ilmu. Tariqahnya Habaib al-ilmu wal amal wal ikhlas wal wara wal khauf. Yang pertama apa? Ilmu. Bagaimana tarekat mengatakan jangan belajar ilmu? Nah, ini berarti di situ ada campur tangannya iblis. Ada campur tangannya iblis merusak pemahaman ini. Ada doktor di Mesir, Profesor Doktor Syekh Ali Jum'ah. Di situ beliau pernah menyatakan, mantan mufti Mesir, bahwa masyrabut tasawuf thalathatu anwa'. Ya, aliran-aliran tasawuf itu secara keseluruhan terbagi 3. Yang pertama beliau namakan at-tasawuf as-salafi, dan memang sesuai dengan kitab-kitab yang dijelaskan oleh ulama terdahulu. At-tasawuf as-salafi ini objek kajian utamanya adalah apa? Adalah zuhud. Karena di masa-masa itu Islam, dunia terbuka bagi Islam pada waktu itu. Karena yang menguasai dunia di zaman itu adalah Daulah Abbasiyah, Daulah Umayyah. Itu lagi berkembangnya Islam secara geografis, secara ekonomi, secara kekayaan material, semuanya terbuka besar. Peradaban ada di tangan umat Islam pada zaman itu. Maka kekayaan berlimpah. Banyak orang-orang sudah mulai lupa akan akhirat. Sedangkan konsep Islam itu menyatakan bahwa hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia pangkal dari segala kesalahan. Muncullah ulama-ulama yang ingin mengingatkan umat Islam, ayo zuhud terhadap dunia, jangan sampai lalai dengan kekayaan duniawi. Mereka buatlah kitab-kitab yang bertemakan zuhud. Al-Imam Ahmad bin Hanbal lahir 164 Hijriah, wafat 241 Hijriah, menulis kitab namanya Kitab Zuhud. Al-Imam Ibnul Mubarak lahir 118 Hijriah, wafat 181 Hijriah, menulis kitab Az-Zuhud. Al-Imam Asbahani juga menulis kitab, judulnya apa? Kitab Az-Zuhud. Al-Imamul Baihaqi juga menulis kitab namanya Kitab Az-Zuhud. Ya, inilah aliran pertama namanya At-Tasawuf As-Salafi yang fokusnya kepada masalah zuhud. Apa itu zuhud? Dijelaskan oleh Abu Sulaiman Ad-Darani, dinukilkan oleh Al-Imam Abdul Karim Ibn Huzan Al-Qusairi Naisabur dalam kitabnya Ar-Risalatu Al-Qushairiyah. Makna zuhud adalah tarku ma yushjiluhu anillahi subhanahu wa ta'ala, meninggalkan segala sesuatu yang membuat dia sibuk dan lalai kepada Allah. Itu namanya az-zuhud. Definisi zuhud panjang lebar banyak, tapi salah satunya itu.
Jadi temanya yang diangkat at-tasawuf as-salafi az-zuhud. Ringkasnya di mana? Di doa orang-orang soleh terdahulu. Allahumma ja'al dunya fi aidina wa la taj'al fi qulubina. Ya Allah, jadikan dunia cukup di tangan kami. Jangan kau jadikan dunia itu di dalam hati kami. Nabi Isa alaihi salam mengatakan, la yastaqimu hubbud dunya wa hubbullah fi qalbi mu'minin kama la yastaqimu al-ma'u wan nar fi ina'in wahid. Tidak mungkin bisa menyatu cinta kepada Allah dan cinta kepada dunia di dalam satu hati orang beriman. Tidak mungkin bisa menyatu. Sebagaimana tidak mungkin menyatu air dan api di dalam satu wadah. Ini tasawuf yang seperti ini harus kita pelajari. Berarti butuh apa? Riyadhah. Makanya namanya suluk. Dalam istilah terminologi tasawuf ada namanya suluk. Adabu sulukil murid, etika para murid untuk menempuh jalan menuju kepada Allah. Jalan menuju kepada Allah, dia harus punya bekal. Bekal diantaranya adalah az-zuhud. Izhad fid dunya yuhibbakallah. Zuhud terhadap dunia, niscaya Allah cinta kepadamu. Nah, ini tasawuf ini bagus dipelajari. Malahan harus kalau mau dekat dengan Allah, dicintai Allah dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harus punya sifat-sifat seperti ini. Baru bisa dia ma'iyah, dia bisa bersama dekat dengan Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi yang katakan kalau zuhud pasti Allah cinta kepadamu dan pasti manusia cinta kepadamu. Manusia di situ adalah yang pertama Nabi Muhammad. Setelah itu manusia lainnya. Aliran tasawuf yang kedua disebut dengan at-tasawuf as-sunni. At-tasawuf as-sunni atau disebut tasawuf al-akhlaqi. Tasawuf akhlak. Di sini mereka menggabungkan al-jam'u baina syari'ati wa tariqah, menggabungkan antara syariat dan tariqah, atau menggabungkan fikih zahir dengan fikih batin. Fikih zahir dengan fikih batin. Di antara ulama-ulama yang menulis kitab dan membahas tentang tasawuf akhlaki adalah Abul Haris Al-Muhasibi yang terlama, Imam Junaid Al-Bughdadi, As-Siriyah Sakhati, dan ulama-ulama sufi lainnya. Yang menjadi terkenal kitab yang mengawali daripada era tasawuf al-akhlaqi yang membahas tentang akhlak, walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhu yaslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Nah, kata yuzakkihim ini nih adalah mensucikan. Maknanya apa? Mensucikan hati dan jiwa. Disitulah namanya tasawuf al-akhlaqi. Yang terkenal diantaranya bernama Abu Nasir As-Siraj At-Tusi. Nah, beliau menulis kitab tasawuf al-akhlaqi berjudul Al-Lumah. Kemudian muncul ulama berikutnya bernama Al-Imam Abu Talib Al-Makki, menulis kitab berjudul Qutul Qulub, yang wafat pada tahun 386 Hijriah. Ulama berikutnya juga muncul Al-Imam Al-Qushairi, menulis kitab Ar-Risalatu Al-Qushairiyah. Kemudian ulama berikutnya Al-Imam Al-Ghazali, menulis kitab Ihya Ulumuddin, Minhaj At-Talib, Minhaj Al-Abidin. Ini kitab terakhir beliau, Minhaj Al-Abidin. Kemudian kitab Muqasyafatul Qulub dan kitab-kitab tasawuf lainnya. Nah, tasawuf inilah yang hukumnya wajib dipelajari, bukan sunnah lagi. Tasawuf akhlak itu hukumnya fardu ainin. Kata siapa? Kata Al-Imam Al-Ghazali dan Al-Imam Abu Hasan As-Sazili. Beliau mengatakan, man lam yataghalghal fi ilmina hadza mata musirran 'alal kaba'ir wa huwa la yash'ur. Siapa yang tidak memperdalam ilmu ini, maksudnya apa? Tasawuf al-akhlaqi. Saya khawatir dia meninggal dunia membawa dosa-dosa besar tapi dia tidak menyadarinya. Wah, sholatnya luar biasa, baca Al-Qur'annya luar biasa, tapi dia lupa nih, ada amalan hati yang Allah hisab.
Ada penyakit iri hati, ada penyakit dengki, ada penyakit sombong, ada penyakit ria, ada penyakit uzub. Ini menghancurkan ibadahnya. Iyakum wal hasad fa innahu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Kata Nabi, hati-hati dengan sifat iri hati. Karena sifat iri hati, dia menghancurkan pahala-pahala kebaikan sebagaimana api menghancurkan kayu bakar menjadi debu. Kebaikan-kebaikan zahir saja, tapi dia lupa di dalam hatinya. Dalam hatinya dia lupa. Itu juga adalah wajib. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Hati selamat, baru bisa selamat di sana. Ini yang wajib, ini yang harus dipelajari. Maka konteksnya, intisarinya daripada tasawuf al-akhlaqi sudah dinukilkan oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad, yang ulama mengumpamakan Imam Ghazali sebagai pengusaha kain. Kain ini nanti mau dibuat pakaian, tapi yang punya kain itu Imam Al-Ghazali. Kemudian diserahkan kepada Syekh Abdul Wahab Sya'rani, adalah tukang gunting kain. Kemudian Al-Habib Abdul Haddad, beliau yang menjahitkan itu menjadi pakaian. Apa kata beliau? Alaika bitaqwallah fi sirri wal alan wa qalbaka nazifhu min rijsi wad daran. Hendaklah kau bertakwa kepada Allah di saat sendiri maupun di saat ramai, di saat tersembunyi maupun di saat terang-terangan. Dan jangan lupa, hatimu kau bersihkan dari penyakit-penyakit hati, dari kotoran-kotoran hati. Ini syair ini sudah mewakili ilmu yang wajib, yang zahir dan yang batin. Takwa zahir, salat, zakat, puasa, haji zahir, wajib. Hati dibersihkan dari penyakit juga wajib. Kalau dua-dua ini dilaksanakan secara sempurna, maka disebut sebagai orang soleh, disebut sebagai orang yang selamat di dunia maupun di akhirat. Ini yang wajib. Yang ketiga, yang ketiga ini tasawuf yang terlarang. Yang ketiga ini tasawuf yang terlarang. Saya minta waktu agak panjang karena menuntaskan ini. Tasawuf yang terlarang disebut oleh para ulama at-tasawuf al-falsafi. Tasawuf filsafat. Ini tasawuf yang terlarang. Terlarang kepada umat Islam secara keseluruhan. Hanya orang-orang tertentu saja yang sudah mencapai derajat magom sebagai wali, yang pangkatnya sudah mencapai derajat orang-orang yang sudah pernah mengalami pengalaman spiritual. Maka bagi mereka boleh, selain daripada itu tidak boleh. Ilmu ini kalau bukan bidang dan bukan orang yang berhak belajar ilmu tasawuf falsafi, dia keluar dari alumni ini dua. Jadi gila, sakit, stres, atau yang kedua dia jadi sesat. Saya bertanya ke seorang ulama di Jordania. Ya, walaupun beliau ini kontroversial juga, tapi kita ambil baiknya tentang masalah at-tasawuf al-falsafi. Saya bertanya kepada beliau, Al-Habib Hasan bin Ali As-Saqqaf di Jordania, bagaimana kitab ini Al-Insanul Kamil karya Syekh Abdul Karim Al-Jili, ini tasawufnya tasawuf falsafi. Ya, beliau mengatakan kurang lebih di dalam WA itu, beliau balas menggunakan WA, bahwa ilmu ini tidak bermanfaat bagi penuntut ilmu dan juga bagi ulama, apalagi orang awam. Karena makhlutat bit tasawuf, karena ibarat-ibarat yang ada di kitab itu tercampur dengan makhlutat bil falsafah, tercampur dengan filsafat, tercampur dengan filsafat. Dan juga yang mereka tulis tidak sadar. Orang-orang tasawuf falsafi yang mereka tulis, mereka tidak sadar. Mereka tidak sadar.
Dan ini larangan bukan hanya dari Al-Habib Hasan bin Ali As-Saqaf, tapi kami sudah baca kitab-kitab salaf terdahulu, seperti Al-Habib Abdul Al-Haddad di dalam kitab Risalatul Mu'awana, beliau mengatakan wala taqra'u hadhil kutuba, jangan kalian baca kitab-kitab seperti ini, yaitu Al-Insanul Kamil karya As-Sayyid Abdul Karim Al-Jili, dan kitab Al-Futuhatul Makkiyah karya Al-Imam Ibn Al-Arabi. Jangan dibaca. Coba perhatikan kalimat ini, pasti beliau sedang sampaikan ke siapa? Ke murid-muridnya. Murid-muridnya Imam Haddad itu ulama-ulama besar, wali-wali Allah. Kalau bagi mereka saja sang guru melarang membacanya, bagaimana kita yang awam? Nah, ini kitab-kitab yang masuk at-tasawuf al-falsafi. Secara historis kita harus tahu sejarahnya kenapa tasawuf ini terlarang. Jadi bukan hanya tasawuf yang terlarang, kita harus tahu sejarah dulu, latar belakangnya dulu, kronologisnya dulu. Kita harus tahu sejarah bahwa di masa Daulah Abbasiyah, di masa Khalifah Abu Ja'far Mansur dan juga Khalifah Harun Ar-Rasyid dan juga Khalifah Ma'mun, di masa mereka ini masa kemajuan ilmu pengetahuan, karena mereka menerjemahkan buku-buku filsafat yang berasal dari Yunani, berasal dari Persia, berasal dari India. Semua buku-buku asing itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan dikembangkan oleh para pemikir-pemikir Islam, para praktisi-praktisi Islam. Maka berkembanglah dan terjadi alkulturasi, percampuran ilmu filsafat dengan Islam, tercampur aduk. Ada dampak positifnya, ada dampak negatifnya. Dampak positifnya itu ilmu-ilmu tajribah berkembang, ilmu-ilmu kita sebut ilmu-ilmu yang bermanfaat selain ilmu agama. Ilmu matematika, ilmu kedokteran, ilmu mantek, itu berkembang pesat. Ilmu geografi, ilmu astronomi. Kenapa bisa berkembang ilmu ini? Karena ulama-ulama memadukan ilmu-ilmu agama Islam dengan ilmu-ilmu filsafat. Ilmu-ilmu filsafat berkembang. Nah, dibuatlah satu institusi yang khusus untuk meriset ilmu-ilmu tersebut dan menerjemahkan kitab-kitab tersebut, disebut dengan Baitul Hikmah atau Khazainul Hikmah. Mulai dikembangkan oleh Abu Ja'far Al-Mansur. Beliau lahir tahun 95 Hijriah, wafat 158 Hijriah. Kemudian dilanjutkan oleh Harun Ar-Rasyid yang lahir tahun 149 Hijriah, wafat 193 Hijriah. Dan pada puncaknya dikembangkan secara besar-besaran, secara masif oleh Khalifah Ma'mun yang lahir tahun 170 Hijriah. Beliau kembangkan menjadi satu mazhab resmi di masa khilafahnya, disebut dengan Mu'tazilah. Itu karena pengaruh apa? Pengaruh filsafat ke ilmu akidah. Jadilah muncul firqah namanya Mu'tazilah. Ini sejarah ini. Makanya Al-Imam Al-Ghazali beliau mengkritisi pemikiran-pemikiran filosof muslim seperti Ibnu Sina dan Al-Farabi. Imam Ghazali tulis kitab studi kritis berjudul Tahafatul Falasafah, kerancuan ilmu filsafat, dan juga kitab Maqasidul Falasafah. Tapi nanti muncul ulama bernama Ibnu Rushdi mengkritik Imam Ghazali, menulis kitab berjudul Tahafatut Tahafut, yang mengkritik Imam Al-Ghazali. Nah, kesimpulannya inilah awal mula ilmu-ilmu Islam, dia tercampur dengan filsafat. Filsafat tidak semuanya buruk, tapi juga tidak semuanya baik. Harus diseleksi. Makanya Imam Ghazali tugasnya menyeleksi. Di dalam kitab Tahafatul Falasafah itu beliau mengkritisi pemikiran Ibnu Sina dan Al-Farabi, tapi ada bagian-bagian yang benar beliau tidak kritik. Ini benar, tapi ada yang keliru dikritik.
oleh beliau. Ilmu filsafat ini dia masuk di semua aliran-aliran ilmu agama Islam, mulai dari ilmu akidah masuk dia filsafat. Makanya saya dapat tulisan tangan dari Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, Keramat Empang Bogor. Beliau di situ juga mengatakan jangan baca kitab akidah As-Sunusiyah karena dia tercampur dengan falsafah. Masuk juga di dalam ilmu usul fikih, ilmu fikih. Makanya ada istilah juga satu ilmu namanya ilmu mantek. Ilmu mantek itu cabang dari ilmu filsafat. Dan dia masuk juga ke dalam ilmu tasawuf. Nah, tasawuf yang seperti ini terlarang. Tapi yang mengarang kitab-kitab tasawuf falsafi, mereka itu bukan orang yang sesat. Mereka bukan orang yang sesat, mereka adalah wali-wali besar yang sudah mencapai maqam mengalami pengalaman spiritual. Julukannya Ibnu Arabi itu julukannya adalah Syekhul Al-Akbar wa Kibritul Ahmar. Wah, itu julukan tertinggi itu. Sang Maha Guru dan batu jamrut merah. Maknanya jamrut merah itu apa? Ini langka, orang kayak begini langka. Itu benda mahal itu, Ibnu Arabi itu benda mahal. Wali yang mahal harganya. Wali yang sudah tidak ditemukan makom seperti Ibnu Arabi. Bahkan salah satu guru kami mengatakan kalau beliau itu ada darahnya Nabi Muhammad, maka beliau menjadi pemimpin para wali kutub lintas zaman. Tapi karena beliau bukan daripada Ahlul Bait Rasul, maka tidak sampai kepada makom aqtab wali-wali kutub. Ini Ibnu Arabi, kemudian tadi Abdul Karim Al-Jili, rasailnya Imam Ghazali juga tasawuf falsafi, itu tidak dianjurkan dibaca. Kitabnya Ibnu Sab'in, kemudian dahulu di Irak ada namanya Al-Hallaj yang sampai dihukum mati oleh ulama atas fatwa mereka karena sudah mengalami pengalaman spiritual, dan yang ia ucapkan tidak sadar, subhani subhani fa'buduni, maha suci aku sembahlah aku. Di tanah Jawa ada Syekh Siti Jenar, di Aceh ada Syekh Hamzah Fansuri, kemudian di Kalimantan ada Muhammad Nafis Al-Banjari mengarang kitab Ad-Durar An-Nafisah. Ini semua aliran-aliran tasawuf falsafi yang tidak boleh kita belajar. Karena nanti di hari kiamat Allah tidak tanya kau ma'rifat tidak, kau hakikat tidak. Allah tanya sholat sama hati, Allah tanya puasa dengan hati, Allah tanya akhlak yang baik. Tidak ditanya ma'rifat dan hakikat. Ma'rifat dan hakikat gak bisa diraih dengan ilmu. Ma'rifat hakikat hanya hadiah dari Allah kepada orang-orang yang Allah pilih. Nabi Musa dengan Nabi Khidir di surat Al-Kahfi, Nabi Musa memperjuangkan syariat. Semua yang dilakukan Nabi Khidir disalahkan karena melanggar syariat. Nabi Khidir sedang mengajarkan kepada Nabi Musa hakikat. Tapi siapa lebih mulia antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir? Nabi Musa. Kenapa Nabi Musa lebih mulia? Karena Nabi Musa berpegang teguh dengan syariat. Karena Al-Quran yang dibahas ayat-ayat hukum lebih banyak daripada masalah hakikat. Jadi mereka bukan orang-orang yang menyimpang, mereka wali. Kita gak boleh menyatakan pernyataan yang mengatakan mereka sesat. Mereka wali Allah yang derajatnya tinggi. Ibnul Qayyim mengistilahkan sebagai al-fana wal istighraq. Tapi mereka sudah masuk ke magong fana, udah hilang. Dia punya jasad hanya di sini, tapi pikiran dan ruhnya itu sudah di tempat lain. Sehingga yang dia tulis dia tidak sadari apa itu. Man dzaq araf, kata ulama. Yang rasa baru tahu. Kalau belum pernah rasa tidak akan tahu nih makna daripada isi kitab tersebut. Man dzaq araf. Ada analogi yang diumpamakan oleh Nabi. Bagaimana sih keadaan mereka? Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Di dalam sahihnya yang lahir tahun 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah. Nabi ceritakan gimana Allah saking bahagianya jika ada hamba yang bertobat. Itu Allah punya rasa bahagianya kepada hamba yang bertobat bagaikan seorang laki-laki
Dia melakukan perjalanan di gurun pasir, perjalanan jauh. Kemudian kendaraan yang dia gunakan, dia letakkan di atas kendaraannya pasokan makanan dan minumannya. Ternyata di tengah perjalanan yang jauh itu, kendaraannya itu, apa itu kuda, apa itu onta, tidak dijelaskan secara spesifik. Dia lari meninggalkan pemiliknya. Maka pemilik itu mengejar, tidak mampu untuk bisa mengejar. Dia putus asa. Karena di tengah gurun pasir, kalau tidak ada makanan, tidak ada minuman, maka kemungkinan besar dia akan wafat. Dalam keadaan putus asa, dia cari satu tempat untuk berteduh. Dia lihat ada satu pohon, maka dia duduk di bawah pohon tersebut sambil dia tidur dalam keadaan putus asa. Ketika bangun dari tidurnya, kendaraannya yang lari tadi sudah ada di hadapannya. Wah, begitu bahagianya Allah kepada seorang hamba yang bertobat kepada Allah. Bahagianya seperti itu. Dia bahagia, dia memegang itu tali kekang kendaraannya. Dia bahagia ketika dalam keadaan bahagia masuk kepada alam al-istighraq dan fana. Karena terlalu berbahagia, dia berdoa, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku, aku adalah Tuhanmu. Apa kata Nabi? Summa qala min syiddatil farah. Dia mengatakan ini, qala min syiddatil farah fa akhta. Dia ucapkan itu karena terlalu bahagia, makanya salah dia dalam berdoa, kata Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi tidak salahkan dia. Nabi tidak mengatakan dia ini salah, tidak. Nabi mengatakan min syiddatil farah fa akhta. Karena terlalu bahagia, dia doanya salah, kata Nabi Muhammad SAW. Nah, orang-orang ulama wali-wali yang masuk ke dalam kategori tasawuf falsafi, begitu keadaannya. Dia alami pengalaman spiritual, dia mencapai maqam mahabbah lillah dengan tingkatan yang tertinggi, yang dia tulis bahasa-bahasa cinta di situ, yang kadang-kadang tidak sadar dia tulis sehingga kita membacanya seakan-akan sesat. Yang salah siapa? Yang membaca. Bukan Ibnu Arabinya, bukan Syekh Abdul Karim Al-Jilinya, bukan Al-Imam Ibnu Sab'in yang salah, bukan Syekh Siti Jenar yang salah. Yang salah yang ikut. Tapi jangan pura-pura. Ada yang pura-pura sok-sok jadi magom seperti itu. Dia buat yang aneh-aneh. Yang tahu Allah, innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Allah tahu yang tersembunyi di hati kamu, niat kamu apa seperti itu. Yang normal-normal saja. Agama ini agama untuk orang mukallaf. Mukallaf itu ada namanya apa? Akal. Kalau akal tidak ada, semua gugur kewajiban kita. Artinya apa? Kita beragama Islam pakai juga apa namanya? Kesehatan akal. Akal yang sehat itu dipakai. Ini dah wajib. Kenapa dipelajari? Akhirnya nanti keluar fatwa-fatwa yang aneh. Wa man takallama bi ghairi ilmin ata bimithli hadza ajaibi. Ada satu syair mengatakan begitu. Nanti yang berbicara tidak pakai ilmu, yang dia sampaikan sesuatu yang ajaib-ajaib, yang tidak pernah ada di kitab itu akan muncul. Kenapa demikian? Tadi dia ambil tasawuf yang salah. Tasawuf yang salah, kemudian tidak punya dasar ilmu yang kuat. Itu Syekh Abdul Qadir Jailani ketika beliau bertirakat, datang cahaya mengatakan, saya halalkan kepadamu sesuatu yang dulu saya haramkan. Saya adalah Allah. Sekarang untuk kamu yang haram jadi halal. Karena kau punya maqam sudah tinggi. Kau sudah luar biasa. Berwujud cahaya. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jailani? Wahai, tampakkan dirimu wahai yang terlaknat. Tahu itu iblis. Maka iblis mengatakan, saya sudah menipu dengan cara ini 70 orang ahli tariqah. Tapi engkau luar biasa, selamat, engkau hebat, ilmumu luar biasa. Dia mau jebak lagi Syekh Abdul Qadir Jailani. Kau punya ilmu luar biasa. Tapi Syekh Abdul Qadir Jailani paham jebakan ini. Beliau mengatakan, enggak, ini semua saya selamat karena Allah.
Kalau seandainya beliau mengatakan, oh iya memang ilmu saya yang selamatkan saya, dicabut makomnya menjadi wali. Karena dia merasa terselamatkan oleh ilmu yang ia raih. Dia tidak libatkan Allah di situ. Padahal segala sesuatu adalah kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun. Jadi tidak mudah. Makanya ukur dirilah. Ya, ini yang syariat saja belum benar. Mau loncat-loncat ke situ. Sudah begitu salah ngajak orang. Sudah gitu meremehkan orang-orang yang di masjid sholat, yang sibuk belajar, diremehkan mereka. Baru bilang, nanti belajar jadi sombong. Lah, engkau manusia paling sombong waktu itu. Itu yang dipadukan. Jadi yang wajib adalah at-tasawuf as-salafi, at-tasawuf as-sunni atau tasawuf al-akhlaki. Inilah yang wajib yang harus kita pelajari. Makanya zahir kita baik, juga hati kita juga baik. Ini yang nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.